Aku tidak tahu harus berkata apa. Bisakah kamu beri aku sedikit waktu untuk pikirkan baik-baik? Vero tersenyum pahit, dia berkata sambil menatap wanita di belakangnya. Tentu saja. Tetapi aku pertama kalinya datang ke tempat ini. Tidak ada yang aku kenal, jika tidak keberatan, bolehkah aku menginap di rumahmu untuk sementara waktu? Rarara tersenyum canggung, dan berkata sambil menatap adiknya. Mana mungkin dia tidak tahu, Vero ingin menghindar. Tetapi keluar dengan membawa harapan bibi kedua selama bertahun-tahun, bagaimana bisa dia kembali dengan tangan kosong? Oleh karena itu, bagaimanapun juga dia harus mengawasi Vero, pasti tidak boleh membiarkan Vero menghilang dari pandangannya. Vero mendesah tak berdaya, hanya bisa mengangguk menyetujuinya. Untung saja villa rumahnya adalah villa dupleks dengan 3 tingkatan, masih banyak kamar kosong, sehingga tidak takut tidak ada kamar untuk ditempati Rarara. Tarot, rumah kamu kelihatannya lumayan mewah, seharusnya kamu orang kaya bukan? Setelah pulang ke rumah, Rarara berkeliling di dalam rumah dan bertanya penasaran. Bukan aku, pacarku yang kaya, rumah ini juga milik dia. Vero sedang menyeduh teh, mendengar perkataan Rarara, dia pun menjawab. Rarara tertegun. Lalu berkata, tak disangka kamu sudah punya pacar. Oh iya, tadi kedua penjaga rumah itu sepertinya memanggilmu nyonya muda, jangan-jangan gedung tinggi itu juga punya pacar kamu? Sudah lama tidak masuk ke dalam dungeon, ada beberapa kosakata yang Rarara merasa asing tetapi menarik. Vero mengangguk, dan dia berkata dengan bangga, pacarku adalah pria yang paling baik, dan paling unggul di dunia ini. Gedung tinggi itu namanya Gedung Sky, adalah aset di bawah namanya. Gedung Sky. Rarara mengangguk dengan penuh pikiran. Lalu berkata, tetapi seunggul apapun pacarmu. Dia juga hanya orang dari dungeon, jika kedepannya kamu kembali ke keluarga Ra, kamu akan menyadari, orang kaya sama sekali tidak ada apa-apanya di tempat kita, pada saatnya nanti mungkin. Rarara tidak menyelesaikan sisa kalimatnya, tetapi Vero bisa menebaknya. Ekspresi Vero menjadi tidak bagus, tetapi dalam hatinya sangat teguh, yaitu bagaimanapun juga, tidak peduli menghadapi kesulitan seperti apa, dia tetap tidak akan berpisah dengan Desta. Sementara itu, di Pulau Star Sky, Desta yang telah bermeditasi di pulau selama 3 bulan, akhirnya membuka matanya. Ketika matanya terbuka, ada 2 berkas sinar pedang tajam yang terlintas di dalam matanya. Ruangan batu yang awalnya sudah dipenuhi oleh bekas goresan pedang, seketika meletus. Di tengah kesedakan debu, Desta berlari keluar dengan terhuyung sambil mendekap hidungnya, lalu duduk di mulut gua bawah tanah dan bernapas terengah-engah. Kenapa ini? Kenapa meletus? Desta tahu dirinya mendapat banyak sentimen di dalam masa ini. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka, sentimen hasil meditasinya, bahkan lebih hebat daripada tetua keluarga Chu yang berlatih pedang itu. Sehebat apapun tetua itu, juga hanya meninggalkan bekas putih di dinding ruangan batu. Namun dirinya, langsung meledakkan keseluruhan ruangan batu itu. Untung saja tembok di antara ruangan batu dan gua bawah tanah ini lumayan tebal. Meskipun ruangan batu sudah hancur, tetapi tidak berpengaruh pada gua bawah tanah, papan roh dari para pendahulu keluarga Chu masih berdiri tegak dengan utuh di sana. Jika papan roh hancur, maka pada dasarnya dia adalah orang berdosa dari keluarga Chu. Setelah duduk di tanah untuk sesaat, akhirnya Desta pulih kembali. Kemudian, rasa kelaparan yang tak tertahankan pun muncul dari dalam perutnya. Sialan, sudah berapa lama aku bermeditasi? Desta berkata dengan wajah bingung. Lalu dia berlari ke pojokan, dan melihat kantong yang dia buang sebelumnya masih ada di sana. Kantong itu berisikan buah-buah langka.
Selain itu, di dalam gua bawah tanah berhawa kering, tetapi buah di dalam kantong itu bahkan tidak rusak. Desta bergegas mengeluarkan beberapa buah yang masih segar dan memakannya. Dia memakan 7 atau 8 buah berturut-turut, dan rasa kelaparan yang tak tertahankan itu akhirnya mereda. Malapetaka, belum tentu adalah kemalangan. Desta mendesah, lalu dia langsung melonjak ke atas dari gua bawah tanah. Kembali ke altar pengorbanan yang sebelumnya, di sekitar altar pengorbanan sudah dipenuhi dengan serpihan tentara tengkorak. Bisa dilihat betapa sengitnya pertempuran sebelumnya, tidak tahu apakah kakak pertama dan kakak keempat terluka atau tidak. Tidak tahu sudah berapa lama, kompetisi penerus seharusnya sudah berakhir bukan? Sambil bergumam, Desta berjalan ke arah kedatangannya menurut ingatan. Namun, baru saja dia melangkah keluar dari altar pengorbanan, ada tentara tengkorak yang bangkit kembali dari medan perang di sebelah, dan menyerbu ke arah Desta sambil berteriak serak. Kali ini, Desta sama sekali tidak gelisah. Kalaupun buah langka sudah dimakan semuanya, dia juga sama sekali tidak peduli. Desta merogoh sebatang ranting kering dari dalam sakunya, dan melemparkannya dengan santai. Ranting kering itu awalnya akan jatuh ke tanah, tetapi tiba-tiba mengambang di udara. Desta merapatkan kedua jarinya membentuk pedang jari, dan berkata datar, "Pergi." Seketika, ranting kering itu bagaikan hidup, dan langsung melesat pergi. Hanya beberapa putaran saja, para tentara tengkorak yang bermaksud melukai Desta, semuanya ditembus oleh ranting kering, menjadi serpihan tulang yang berserakan di tanah. Beriringan dengan langkah maju Desta, tentara tengkorak yang bangkit kembali menjadi semakin banyak, bagaikan gelombang pasang tengkorak yang berkumpul dari segala arah, ingin melahap Desta. Tetapi Desta tetap tenang, dia memungut beberapa potongan bilah di tanah, dan melemparnya keluar. Seketika, semua bilah bagaikan dianugerahi dengan roh, dan melayang di sisi Desta. Di bawah arahan pedang jari Desta, semua bilah melesat pergi menghancurkan para tentara tengkorak. Pom, pom, pom. Bilah menembus badan tentara tengkorak. Di sisi Desta seolah-olah bertambah beberapa buah bulldozer yang berskala besar, dengan berpusat pada Desta, semuanya menghimpit ke 4 arah. Hanya dalam waktu singkat, semua tengkorak yang menyerbu ke arah Desta berubah menjadi serpihan tulang. Dalam lingkup beberapa meter dari Desta, tidak ada satupun tentara tengkorak. Cakra. Salah satu dari sentimen hasil meditasi Desta di ruangan batu. Ketika dia melihat tetua keluarga Chu yang sedang berlatih pedang, sebenarnya tetua itu hanya menggerakkan tenaga dalam ke dalam bilah, lalu melontarkannya dengan bentuk pedang Qi. Tetapi Desta merasa, perubahan dari teknik serangan ini, tidak memiliki arti yang besar, dan kekuatannya juga rendah sekali. Tetua keluarga Chu itu setidaknya mengibaskan puluh ribuan pedang di dalam ruangan batu. Namun, apa gunanya? Hanya meninggalkan bekas di dinding batu saja, kalah jauh dibanding dengan pedang Qi yang dia keluarkan ketika meditasinya berakhir. Desta berpikir, senjata seperti pedang, dari dahulu kala adalah yang paling disukai oleh para kesatria pengembara, bahkan dijuluki dengan raja di antara para senjata. Jika pedang ada di dalam tangan, tetapi hanya bisa menghasilkan efek seperti itu, benar-benar menodai nama kesatria pedang. Di tengah kelinglungan, Desta langsung menggapai pedang Qi melalui jarinya, seketika dia pun memiliki sentimen baru, tetapi sentimen itu hanya melintas sekilas dalam benaknya, lalu menghilang. Demi mencari kembali sentimen itu, dia menghabiskan waktu sebanyak 3 bulan lamanya. Saat ini, benar bahwa Tuhan mengasihi orang yang berteguh hati, akhirnya dia menangkap sentimen itu, dan mencapai pada tingkatan Sword Intent yang luar biasa.
Setelah turun dari gunung, Desta tidak menunda-nunda, dia langsung pergi ke dermaga dari Pulau Star Sky. Secara logika, dirinya telah bermeditasi untuk sekian lama, seharusnya kapal pesiar sudah lama pergi. Tetapi ketika Desta tiba di sana, dia menemukan ada sebuah kapal pesiar di samping dermaga. Apa-apaan ini? Desta menatap kapal pesiar itu dengan wajah bingung, lalu dia berjalan cepat ke sana untuk melihat keadaan. Baru saja dia mendekat, muncul sosok bayangan yang familiar di pintu masuk kabin kapal. Itu adalah Paman Fu dari rumah tua keluarga Chu. Tuan muda kedua, akhirnya Anda selesai meditasi. Aku sudah menunggu lama di sini, sekarang akhirnya bisa menjemput Anda pulang. Paman Fu berjalan menuruni tangga, dan berkata sambil menatap Desta dengan wajah penuh senyum. Paman Fu, jika aku tidak salah ingat, kompetisi penerus seharusnya sudah lama berakhir bukan? Mengapa kamu bisa menungguku di sini? Bagaimana kamu bisa tahu aku sudah selesai meditasi? Tanya Desta dengan wajah bingung. Hahaha, bagi para kontestan, tentu saja kompetisi penerus sudah berakhir. Tetapi bagi senior keluarga berikutnya, jangankan menyuruh kami menunggu di sini selama 3 bulan, kalaupun 3 tahun, juga sepantasnya. Paman Fu berkata dengan membawa makna. Mendengar perkataannya, seketika Desta tertegun. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, apa yang kamu katakan, aku adalah senior keluarga berikutnya? Tentu saja. Paman Fu mengangguk sambil tersenyum, Anda adalah satu-satunya keturunan keluarga Chu yang masuk ke dalam gua bawah tanah. Serta mendapatkan pendan giok yang melambangkan identitas senior keluarga Chu. Jika Anda bukan senior keluarga berikutnya, siapa lagi? Pendan giok. Desta merogoh sakunya dengan kebingungan, dan mengeluarkan pendan giok yang dia kira adalah kunci pembuka ruangan batu. Inikah? Itu dia. Paman Fu berkata tersenyum. Lalu berkata lagi, Tuan muda, Anda pasti mempunyai banyak kebingungan sekarang. Tetapi mohon Anda ikuti aku menemui tuan rumah, dia pasti akan memberitahu segala hal yang ingin Anda ketahui. Baik, ayo kita jalan. Tangannya yang memegangi pendan giok mengerat sedikit, Desta menaiki kapal di belakang Paman Fu. Kemudian, kapal pesiar pun dijalankan, melaju ke arah pulau tempat rumah tua keluarga Chu berada. Awalnya Desta masih memusingkan bagaimana dia pulang karena telah melewatkan kompetisi penerus, tak disangka dia menjadi senior keluarga dengan keadaan yang rumit. Omong-omong, secara logika, posisi senior keluarga ini diberikan oleh Rasta dan Arta kepadanya. Waktu itu jika salah satu dari mereka bertiga turun ke bawah, maka keadaan sekarang pun bukan seperti ini lagi. Setelah mandi dengan puas di dalam kamar, Desta mengeluarkan ponsel, dan menelepon Vero yang jauh di kota Yunhai. Kak Desta, akhirnya kamu menghubungiku. Begitu telepon tersambung, suara Vero yang girang merambat keluar dari sebelah sana. Desta tersenyum. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang merdu, tetapi sedikit asing. Tarot, telepon dari pacarmu? Tarot, siapa itu Tarot? Desta bertampang kebingungan. Kak Rara, kamu ada masalah apa? Kalau tidak ada kamu pergi dulu, aku sedang bertelepon dengan pacarku, Vero berkata dengan tak berdaya. Tidak bisa, aku harus menemani di sisimu. Lagi pula, kamu tidak ingin tahu dengan budaya di tempat kita? Tunggu kamu selesai bertelepon, aku lanjut ceritakan denganmu, Rara berkata dengan senyum mengusik. Vero, yang berbicara tadi itu siapa? Siapa itu Tarot? Siapa lagi Kak Rara? Kenapa aku tidak pernah mendengar orang-orang ini? Saat ini, Desta bertanya. Vero menekan bibir, seketika dia pun tidak tahu harus bagaimana menjelaskan masalah ini dengan Desta.
Pada akhirnya, dia berkata, "Bang Desta, sekarang aku tidak bisa menjelaskan denganmu di telepon. Jika kamu bisa pulang, cepatlah pulang. Tunggu kamu pulang nanti, aku bicarakan lagi denganmu." Selesai berkata, Vero langsung menutup telepon. Ini membuat Desta semakin bingung, entah kenapa, dalam hatinya terasa tidak tenang. Namun sekarang, dia juga tidak bisa langsung terbang kembali ke kota Yunhai, maka dia menahan kembali perasaan yang aneh itu, dan menunggu setelah sampai di rumah tua keluarga Chu. 3 hari kemudian, akhirnya kapal pesiar tiba di dermaga rumah tua keluarga Chu. Setelah Desta turun dari kapal, dia segera melihat kakek Barata. Dia membawa sejumlah pelayan rumah berdiri di sana menunggunya. "Kakek, aku sudah pulang." Desta bergegas maju, dan memapa orang tua yang sudah lama berdiri. "Bocah, kerja bagus, tidak menodai nama keturunan keluarga inti kita." Barata menepuk kepala Desta, dan berkata dengan perasaan lega. Kemudian, tatapan Barata mengalih pada Paman Fu di samping, lalu dia berkata dengan nada serius, "Sekarang Desta sudah sampai di rumah dengan selamat, bisa umumkan masalah senior keluarga berikutnya. Setelah dia sudah mempelajari bagaimana mengatur masalah dari keluarga, aku akan mundur ke balik layar, sepenuhnya serahkan keluarga Chu untuk dikelola oleh Desta." "Baik, Tuan Tua." Paman Fu menerima perintah dengan hormat, lalu berbalik badan dan pergi. Desta malah merasa tidak terbiasa, dan berkata ragu, "Kakek, aku benar-benar menjadi senior keluarga berikutnya? Kenapa, kamu tidak punya keyakinan terhadap kemampuanmu sendiri?" Barata mengangkat sudut bibir, dan berkata tersenyum. "Bukan tidak punya keyakinan, hanya saja aku merasa sedikit mustahil. Aku bahkan tidak tahu apa-apa dengan tujuan kompetisi penerus tahap kedua." Desta menggertak gigi, lalu membeberkan perkataan dalam hatinya, jika hanya untuk memperebutkan pendan giok yang melambangkan identitas senior keluarga Chu. "Kakek seharusnya memiliki cara yang lebih baik untuk membiarkan kami bersaing, bukan? Tetapi kenapa menetapkan tempat ujian di Pulau Star Sky yang misterius itu? Di sana ada begitu banyak buah-buahan yang langka, hewan liar yang sudah punah di luar sana, bahkan masih ada medan perang kuno, dan tentara tengkorak. Semua ini, hanya untuk menambah kesulitan pada ujian kami? Kalau begitu menurutmu, apa tujuannya aku berbuat seperti ini?" Tatapan Barata berkilat, jelas dia tidak menyangka Desta bahkan bisa memikirkan tingkatan ini. Sebenarnya ini adalah detail yang baru disadari Desta ketika sedang mengingat kembali dengan cermat mengenai kompetisi tahap kedua itu dalam perjalanan pulang. Dia menyadari keseluruhan kompetisi tahap kedua, sejak mulai hingga berakhir, penuh dengan mustahil. Dia merasa pendan giok yang melambangkan identitas senior keluarga Chu itu, bukanlah tujuan sesungguhnya dari kompetisi penerus tahap kedua. Bahkan pendan giok yang istimewa itu, bisa dijadikan sebagai kunci pembuka pintu batu. Siapa yang akan menjadikan benda yang paling penting dalam misi, sebagai sebuah kunci untuk membuka pintu perangkap? Jika ada kondisi seperti ini, maka berarti di dalam ruangan batu ada benda yang lebih penting daripada pendan giok. Tetapi di dalam ruangan batu itu kosong melompong. Selain dinding batu yang penuh dengan bekas goresan pedang itu, tidak ada satupun benda yang berharga. Jangan-jangan, tujuan akhir dari ujian kali ini, hanya untuk meditasi itu? Berpikir seperti itu. Maka Desta berkata, "Tidak tahu apakah ilusi. Aku merasa kompetisi penerus kali ini, mendapatkan pendan giok yang melambangkan identitas senior keluarga, hanya masalah yang sekalian diselesaikan saja. Tujuan sesungguhnya, adalah kakek ingin memberitahu kami beberapa hal, bukan?" Mendengar perkataan ini, mata Barata berbinar. Dia mengusap dagunya, dan berkata dengan perasaan lega, "Kalau begitu menurutmu, aku ingin memberitahu kalian apa?"
Memberitahu kami. Desta tertegun, sinar di dalam matanya berkilat, memberitahu kami kebenaran dari dunia ini. 2. Mendengar perkataan ini, seketika Barata tenggelam ke dalam keheningan. Dia menatap dalam pada Desta, dan berkata, "Desta, kamu ikut aku, yang lainnya bubar saja." Mendengar perkataan ini, seluruh pelayan rumah pergi dengan berbaris. Desta mengikuti di belakang kakeknya, langsung menuju ruang kerja. "Desta, kenapa kamu merasa yang ingin aku beritahu kamu adalah kebenaran dari dunia ini?" Barata mengisyaratkan Desta untuk duduk, lalu menyeduhkan teh untuknya. Desta menarik napas dalam, lalu perlahan-lahan mengutarakan pendapatnya. Pertama-tama, di segitiga Bermuda ternyata memiliki dunia lainnya. Hanya ini saja, sudah membuat pandangan dunianya terguncang. Ini membuatnya curiga untuk pertama kali, dunia yang dia ketahui, mungkin hanya sekedar tampilan permukaan saja dari dunia yang sesungguhnya. Sementara hewan ganas dan binatang buas yang dia temui di Pulau Starsky, juga perlahan-lahan membenarkan dugaannya ini. Setelah itu, di medan perang kuno, para tentara tengkorak yang bangkit kembali karena medan magnet khusus, terlebih lagi membuat Desta merasa tercengang. Medan magnet seperti apa sebenarnya, bisa membuat kerangka tengkorak yang jelas-jelas tidak memiliki kesadaran sendiri, bangkit berdiri dan melontarkan serangan kepada mereka. Apakah itu hanya sekedar bangkit kembali, ataukah para tentara tengkorak itu memiliki kesadaran sendiri, dan ingin mengusir Desta mereka yang adalah penyusup? Setelah mengutarakan serangkaian perkiraan dalam hatinya, Desta menatap lurus pada Barata, menunggu penjelasan darinya. Barata tidak langsung berbicara, melainkan mendorong teh yang baru diseduh ke depan Desta, lalu berkata, "Desta, perkataanmu tidak salah, aku memang ingin memberitahu kalian, dunia ini tidaklah sesederhana yang kita lihat. Bahkan nama di mana kita keluarga Chu adalah keluarga nomor 1 di dunia, juga hanya menipu diri sendiri saja." "Kakek, maksudmu?" Desta tertegun, ombak pun tak hentinya bergejolak di dalam hatinya. "Desta, jika tidak ada masalah lainnya, kamu adalah senior keluarga berikutnya dari keluarga Chu, maka kamu harus mengetahui semua ini. Kita keluarga Chu dianggap sebagai keluarga nomor 1 di dunia, merujuk pada dunia orang biasa. Namun di alam semesta ini, sebenarnya masih banyak keluarga dan orang hebat yang sangat melampaui pemahaman dari orang biasa. Karena mereka tidak sudi untuk hidup bersama dengan kita para orang biasa. Maka beribu-ribu tahun sebelumnya, mereka pun menciptakan sebuah ruang paralel di bumi, lalu hidup dan berkembang biak di dalam sana. Kami umumnya menyebutnya sebagai Old Town." Old Town. Pertama kalinya mendengar kosakata yang begitu baru, Desta pun merasa tertarik. Barata tersenyum tak berdaya, dan berkata sambil bergeleng, "Ekspresimu sekarang, sama persis dengan ayahmu waktu itu ketika mendengar kata Old Town, sayangnya dia tetap terlalu muda, pada akhirnya." "Kakek, jangan kamu katakan, kehilangan orang tuaku, berhubungan dengan Old Town." Hati Desta melonjak, dan dia tidak tahan untuk bertanya. "Berhubungan, tetapi aku tidak punya bukti." Jari Barata yang memegangi gelas teh bergetar pelan, jelas dia merasa gusar terhadap ketidakmampuannya sendiri. Namun kemudian, dia mendesah, bagaikan lebih tua belasan tahun lagi. Dan lanjut berkata, "Desta, jika kedepannya kamu ingin menyelidiki masalah kehilangan orang tuamu, kamu pasti harus menyelidikinya setelah memastikan kamu mempunyai kekuatan yang cukup. Old Town sudah turun-temurun selama ribuan tahun, orang di dalamnya sudah lama mempunyai rasa superioritas yang mengakar kuat. Dalam mata mereka, kita para orang dari dunia luar sebenarnya tidak berbeda dengan semut. Mereka tidak keluar untuk mencelakai kita, hanya karena beberapa orang kuat yang menciptakan ruang paralel pada waktu itu,
bersama-sama telah menetapkan perintah larangan saja. Orang kuat yang bisa menciptakan ruang paralel, kakek, tidakkah ini terlalu fantasi? Meskipun Desta merasa dunia ini tidak sesederhana yang dia pikirkan, tetapi mendengar perkataan ini, dia tetap merasa Barata sedikit membesar-besarkan. Bagaimana mungkin Barata tidak tahu? Maka dia berkata, aku tahu kamu tidak bisa menerima semua ini dengan seketika. Tetapi kamu harus tahu, orang kuat yang sesungguhnya di dunia ini, tidak ada bedanya dengan yang dituliskan dalam novel online. Selain tidak bisa memindahkan gunung untuk menimbun laut, dan naik ke langit serta menembus ke dalam tanah, pada dasarnya hal yang bisa kamu bayangkan, mereka bisa melakukan semuanya. Kamu lihat saja para keluarga bela diri dalam dungeon, ilmu bela diri yang mereka latih, sebenarnya hanya arsip tidak lengkap yang diturunkan dari Old Town saja. Tetapi arsip tidak lengkap ini, justru membuat orang-orang itu menjadi petarung yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kalau para Master Old Town yang telah melatih keseluruhan metode kultivasi, kekuatan mereka mestinya sudah sampai pada tingkatan seperti apa? Master Teritori? Desta mencoba bertanya. Barata tertawa keras dan berkata sambil bergeleng, Master Teritori, itu hanyalah puncak yang bisa dicapai oleh petarung dari dungeon kita, tetapi bagi orang dalam Old Town, puncak ini baru sebuah permulaan saja. Ini menakutkan sekali. Desta tidak tahan untuk berseru, tetapi dalam hatinya tiba-tiba teringat akan tampilan yang muncul di depan mata setelah Vero memegangi pendan giok itu. Jangan-jangan, Vero adalah orang dari Old Town? Kalau begitu, tarot yang dia dengar di telepon, adalah merujuk pada Vero, sedangkan wanita yang dipanggil dengan Kak Rara, adalah orang yang keluar dari Old Town untuk menjemput Vero kembali? Begitu memikirkan hal ini, seketika Desta panik. Dia tidak bisa membiarkan Vero meninggalkannya, demi berjaga-jaga, dia harus bergegas pulang untuk melihatnya. Barata melihat ketidaktenangan Desta, dan bertanya, Desta, ada pikirian? Kakek, sejujurnya, mungkin terjadi sesuatu di tempat Vero, aku ingin secepatnya pulang untuk melihatnya, Desta berkata dengan suara berat. Barata mengangguk, dan berkata, boleh, kamu pulanglah secepatnya. Setelah itu, aku akan utus orang keluarga kita ke kota Yunhai untuk mengajarkanmu perihal mengelola keluarga Chu. Setelah kamu selesai mempelajarinya, kamulah senior keluarga-keluarga Chu yang sesungguhnya. Sementara masalah para Old Town, sekarang masih berjarak jauh sekali denganmu, kamu tidak perlu merasa terlalu banyak tekanan. Dengan adanya perintah larangan, mereka tidak akan seenaknya keluar untuk mencelakai orang. Mendengar perkataan ini, dalam hati Desta tersenyum pahit. Dia sangat ingin berkata, di rumahnya mungkin sudah kedatangan seorang dari Old Town. Tetapi masalah seperti ini, bagaimana dia berani memberitahu Barata? Jika kakek tahu, dia tidak akan membiarkannya pulang. Setelah makan bersama kakek, Desta segera melaju ke kota Yunhai dengan pesawat khusus rumahnya. Pagi hari keesokannya, akhirnya Desta tiba di bandara kota Yunhai. Tiba-tiba kembali ke kota yang huru-hara, seketika Desta termenung. Pendapatan terbesar yang dia dapatkan dari ujian kali ini, adalah mendapat sentimen tentang Sword Intent. Yang kedua, adalah mengetahui beberapa rahasia dari dunia ini yang tidak diketahui oleh orang biasa. Sementara menjadi senior keluarga-keluarga Chu, sebaliknya menjadi hal yang paling tidak layak untuk dipedulikan. Karena kali ini pulang dengan mendadak, Desta tidak memberitahu Paman Ding, sehingga tidak ada orang yang datang menjemput. Maka dia memanggil taksi dan langsung melesat ke klaster Eling Bening. 1 jam kemudian, mobil pun berhenti di depan klaster Eling Bening. Setelah membayarkan uang, Desta berlari ke depan vilanya sendiri bagaikan angin.
Belum pula orangnya masuk ke dalam, Desta sudah berteriak, "Vero, Kak Cit, aku sudah pulang." Awalnya Desta mengira setelah dia berteriak, Vero dan Citra pasti akan berlari keluar untuk menyambutnya. Tetapi kali ini tidak ada pergerakan sama sekali, ini membuat dalam hatinya merasa aneh. Tidak ada gunanya berpikir banyak. Desta memutuskan untuk membuka pintu dan masuk melihatnya.